Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswaku semuanya. Di sini hari ini ya kita akan membahas terkait dengan pemakaian kata ya. Nah ini sebelumnya mohon maaf ya, mungkin kita materinya sedikit estafet gitu, agak di-drill begitu, karena memang kita mulainya juga agak terlambat. Kemudian kita harus menyelesaikan 7 kali pertemuan ini nanti sampai paling tidak awal Mei begitu. Jadi materinya 1 minggu mungkin bisa 2 materi yang saya bagikan ya. Nah di sini saya ingin mencoba memfasilitasi dalam berbagai bentuk ya. Nah semoga nanti dengan materi yang bervariasi ini nanti teman-teman bisa belajar lebih optimal lagi dan bisa memahami materi-materi saya dengan jauh lebih baik lagi begitu. Nah terkait dengan pemakaian kata ya, di sini kita nanti akan mempunyai 3 bahasan gitu ya. 3 bahasan terkait dengan pemakaian kata. Yang pertama adalah huruf kapital ya, yang kedua adalah huruf miring ya, dan yang ketiga adalah huruf tebal. Nah, mungkin ketika kita mendapatkan materi ini kita akan berpikir, wah kenapa sih kita harus membahas ini lagi begitu ya. Nah, namun fakta di lapangan banyak sekali saya menemukan bahwa banyak orang-orang yang masih kebingungan begitu ya, menggunakan huruf kapital, menggunakan huruf tebal, menggunakan huruf miring itu tidak sesuai dengan tempatnya begitu. Terutama huruf kapital ya. Itu teman-teman kalau membaca baliho atau mungkin membaca spanduk atau mungkin membaca pengumuman dan sebagainya, banyak sekali kita menemukan penulisan huruf kapital yang masih salah begitu ya. Nah, memang bukan suatu hal yang besar ya kalau bagi orang awam penulisan huruf kapital, tetapi demi melestarikan bahasa Indonesia di negaranya sendiri, itu hal-hal seperti itu harus mulai kita minimalisir gitu ya, harus mulai kita kurangi. Karena apa? Dengan penggunaan huruf kapital yang tepat, maka kita akan mengetahui kaidah-kaidah, aturan-aturan dan penggunaan huruf kapital yang sesuai dengan tempatnya begitu. Nah, teman-teman tentunya juga bagi yang sudah paham ya bagaimana penggunaan huruf kapital, tentunya akan risih begitu ya ketika melihat penulisan huruf nama orang misalkan dia ditulisnya dengan menggunakan huruf non kapital gitu ya, huruf depannya non kapital. Nah itu mungkin akan sedikit aneh ya. Nah oke, langsung saja ya. Di sini yang pertama adalah terkait dengan penggunaan huruf kapital, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Nah ini juga penting ya. Nah, di sini memang mungkin sedikit mengulas begitu ya. Jadi saya juga sering menemukan ketika seseorang itu menulis jawaban dan sebagainya itu setelah tanda titik itu hurufnya non kapital ya. Nah itu hati-hati ya. Karena di sini penggunaan huruf kapital itu memang diakhiri setelah tanda titik ataupun tanda-tanda yang lain ya. Seperti tanda seru, tanda tanya. Nah itu setelah itu diawali dengan huruf kapital. Nah, di sini teman-teman perlu diperhatikan bahwa huruf miring di sini bukan berarti bahwa dia harus ditulis miring ya. Bukan. Tetapi huruf miring di sini adalah nanti fungsinya adalah penekanan. Ya. Jadi nanti ada materi terkait dengan bagaimana cara kita memberikan penekanan terhadap suatu teks. Nah, di sini kita cetak miring karena di sini penekanannya adalah huruf A-nya itu ya. Itu adalah penekanan yang baru kita bahas begitu ya. Nah, jadi ini saya yakin semuanya sudah tahu. Nah, kemudian yang kedua ya, teman-teman ketika menuliskan nama ya, dan nama seperti ini ya, ini adalah penulisan unsur ya. Jadi misalkan namanya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, itu terdiri dari 3 unsur. Ya, 3 unsur. Nah, di setiap unsurnya itu harus diawali dengan huruf kapital. Ya, tidak boleh menggunakan huruf non kapital. Ya, maka teman-teman semua ketika menuliskan nama orang seperti ini harus menggunakan huruf kapital. Nah, namun ada ya, di sini ada catatannya bahwa teman-teman tidak boleh menggunakan huruf kapital ya, menggunakan huruf kapital
ketika teman-teman semua menuliskan misalkan kata ikan mujair, kenapa tidak boleh begitu ya? Kenapa tidak boleh ya? Karena ikan mujair itu adalah bukan nama gitu ya, bukan nama diri gitu ya. Tapi dia adalah nama jenis dan dia nama ukuran nama dia nama jenis ya, maksudnya nama jenis. Jadi ikan mujair, jadi mujairnya tidak ditulis kapital ya. Itu sudah kaidahnya ya. Nah, itu memang sudah kaidahnya seperti itu ya. Kemudian mesin diesel ya, dieselnya itu tidak boleh ditulis menggunakan huruf kapital ya. Diesel biasa aja. Nah, ini penulisan satuannya. Ini seringkali kita menemukan bahwa 5 ampere ya. Ampere itu ditulisnya bukan A-nya kapital, bukan. Salah ya. Ampere itu ditulisnya dengan A yang non kapital ya. Jadi di sini kita biasakan menyebutnya adalah huruf kapital dan non kapital ya. Kemudian ada 10 volt ya. 10 volt itu juga menggunakannya non kapital ya, kecuali kalau ditulis dengan simbol ya. Contoh 5 ampere. 5 ampere itu kan simbolnya A ya, maka ditulis kapital ya. Tapi kalau misalkan dia tidak simbol ditulis secara utuh, maka penulisannya adalah non kapital seperti ini ya. Nah, kemudian huruf non kapital juga tidak digunakan untuk penulisan kata bin nih, yang bermakna dari atau anak dari ya. Abdurrahman bin Zaini. Oh, jadi Abdurrahman ini anaknya Zaini begitu. Siti Fatimah binti Salim. Nah, maka Siti Fatimah ini adalah anak dari Salim begitu. Nah, maka itu tidak boleh ditulis dengan non kapital. Nah, mungkin kata boru dan fan mungkin teman-teman tidak begitu familiar. Kemudian kata dari ke, nah itu tidak boleh ditulis dengan huruf kapital ya. Saya mau ke Surabaya. Nah, ke-nya itu tidak boleh ditulis. Misalkan dari Jakarta ya, Jakarta ke Palembang misalkan. Nah, itu penulisan ke-nya tidak boleh menggunakan huruf kapital. Kecuali ya, kecuali kita menuliskannya semuanya huruf kapital. Nah, ke-nya wajib ditulis kapital. Ya. Tetapi kalau kapitalnya adalah huruf depan di setiap unsur nama tadi, ya, unsur judul atau unsur nama tadi, maka yang unsur depannya yang tadi huruf depannya yang tadi tidak boleh ditulis dengan huruf kapital. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga ya, ketiga ini adalah huruf kapital dipakai dalam petikan langsung. Petikan langsung itu biasanya dalam sebuah teks ya, tiba-tiba di dalamnya itu muncul percakapan gitu ya. Muncul percakapan, kemudian di sana ada ungkapan ya, ungkapan atau mungkin semacam apa ya, semacam ya ungkapan itu tadi, ucapan atau ungkapan yang disampaikan oleh tokoh yang ada di dalam cerita itu misalkan. Nah, itu maka kita harus mengawalinya dengan huruf kapital ya. Huruf kapital. Contoh, adik bertanya, kapan kita pulang gitu ya. Nah, maka di situ diawali dengan huruf kapital gitu. Kemudian orang itu menasihati, berhati-hatilah nak gitu ya. Nanti ini semacam kalimat yang dia berdiri sendiri begitu ya. Ini kalimat yang berdiri sendiri. Nah, ini contoh lagi ya. Besok pagi ya, kata dia mereka akan berangkat ya. Nah, ini kata dia di sini ini memisahkan kata yang ini ya, kata yang ini yang dia nyambung dengan ini ya. Jadi ada keterangan di tengah petikan gitu ya. Petikan. Nah, maka kata dia di sini dia ini di petikan yang di kedua dia tidak menggunakan huruf kapital karena masih nyambung. Nah, ini kan ditandai dengan tanda koma begitu. Nah, kemudian di sini ada penggunaan huruf kapital untuk penulisan kitab suci agama, ya, nama Tuhan ya, itu wajib kita tuliskan dengan huruf kapital ya. Nah, tadi saya kembali lagi ya. Kenapa kita tidak boleh mengucapkan huruf kapital? Kita tidak boleh mengucapkan huruf besar ya, tapi harus mengucapkannya huruf kapital ya. Karena huruf besar itu adalah huruf yang ukurannya besar ya. Jadi kalau ada huruf kapital, ada huruf besar, ada huruf kecil ya. Kalau kita menulis huruf A kecil tapi ukurannya besar ya,
itu namanya huruf besar gitu ya. Nah, maka untuk menghindari salah pemaknaan seperti itu, maka kita menyebutnya adalah huruf kapital dan non kapital gitu. Ya. Nah, di sini ada kata ganti Tuhan ya. Kata ganti Tuhan di sini nya di sini harus dia menggunakan tanda ini ya, tanda hubung ya. Kemudian diikuti dengan nya adalah nya, n-nya dengan huruf kapital. Mu juga sama ya. Jalan engkau beri rahmat. Engkau di sini kan engkau Allah ya, engkau Tuhan ya. Jadi di sini harus ditulis kapital. Kemudian di sini selanjutnya adalah ketika kita menuliskan nama gelar ya, nama gelar misalnya Sultan, Mahaputra gitu ya. Kemudian Haji, Imam, ya, Nabi. Ya. Nah maka kita menuliskannya dengan huruf kapital ya. Sultan, Mahaputra. Di sini contohnya sudah ada. Gampang bagian ini ya. Agung Pramana, sarjana hukum, sarjana pendidikan ya. Maka penulisannya harus kapital ya, karena di sini adalah gelar gitu. Nah kemudian jadi ini tetapi ini sarjana hukum di sini ketika dia nama diikuti dengan gelar ya. Kalau hanya gelar saja tidak ditulis kapital. Nanti ada contohnya. Ya. Tapi kalau nama yang diikuti dengan gelar ya, maka dia harus menggunakannya kapital begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan ya, yang mulia gitu ya, sultan, kiai, dokter ya. Sekalipun kita manggilnya dok begitu, penulisannya juga kapital ya, prof gitu ya. Kemudian ya, gelar-gelar kehormatan gitu ya adalah, maka di sini harus ditulis dengan kapital. Oh, ini jenderal gitu ya. Nah, maka itu ditulis dengan kapital. Kemudian di sini juga huruf kapital digunakan untuk huruf pertama unsur nama jabatan ya, wakil presiden ya, ditulis dengan wakil presiden, jadi kapital semua. Perdana menteri, profesor, laksamana itu dan seterusnya. Ini adalah gelar atau pangkat ya, jabatan. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa ya, suku bangsa dan bahasa ya. Maka di sini kita mempunyai contoh yaitu ya, bangsa Indonesia ya, Indonesia wajib ditulis kapital ya. Kemudian ada suku Dani. Suku Dani ini adalah suku di pedalaman gitu ya. Kemudian ada bahasa Bali ya. Di sini ada Balinya juga ditulis dengan huruf kapital. Nah, tetapi ada yang tidak boleh ditulis dengan huruf kapital. Contoh ya, di situ ada pengulangan atau dia huruf kapitalnya yang tadi kata bangsa, suku bangsa atau bahasanya yang tadi dia berada di tengah gitu ya, atau diapit dengan imbuhan ya. Maka di situ menjadi kata turunan namanya. Jadi kata yang berimbuhan itu menjadi kata turunan. Kalau ini kan disebut dengan kata dasar ya. Kata dasar, kata turunan itu kata yang sudah mendapatkan imbuhannya. Jadi di sini teman-teman, ketika kita menggunakan kata pengindonesiaan ya, maka Indonesia tidak boleh menggunakan huruf kapital ya, karena di tengah gitu ya. Kemudian ada ke-Inggris-Inggrisan ya. Nah, maka Inggrisnya di sini tidak boleh menggunakan huruf kapital, dan juga ke Jawaan ya. Kemudian yang ke-9 yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun bulan. Nah, ini sudah tahu semuanya ya. Pasti ketika menuliskan ini tidak mungkin tidak menggunakan huruf kapital ya. Saya yakin sudah terbiasa. Nah, kemudian ini juga untuk nama peristiwa sejarah ya. Peristiwa sejarah juga ditulis dengan huruf kapital. Nah, kecuali catatannya ya, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Proklamasi di sini kan dia peristiwa sejarah ya. Tapi kalau di sini Soekarno-Hatta memproklamasikan, maka di sini tidak menggunakan huruf kapital. Gitu. Kemudian perlombaan ya,
senjata membawa resiko pecahnya perang dunia. Nah, di sini tidak menunjukkan peristiwa sejarah, begitu. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, ya. Huruf pertama nama geografi. Nah, di sini berikutnya ada Jakarta, Asia, Afrika, ya. Jakarta, ya. Kemudian ada Asia, kemudian ada Asia Tenggara, ya. Kemudian Pulau Miangas, ada Amerika Serikat, kemudian Bukit Barisan, ada Jawa Barat, ya, dan seterusnya, ya. Nah, huruf pertama nama geografi, ya, yang bukan nama diri tidak ditulis sebagai huruf kapital, ya. Tidak ditulis sebagai huruf kapital. Nah, ini contohnya adalah di sini ada jeruk Bali, ya. Jeruk Bali itu merupakan nama jenis, ya. Nama jenis. Nah, maka di sini kita tidak menggunakan huruf kapital di dalamnya, ya. Jeruk Bali itu bukan jeruk yang harus berasal dari Bali, ya, tetapi sekarang di Jawa kan sudah ada jeruk Bali juga, ya. Maka itu namanya adalah nama jenis, ya. Varietasnya adalah berasal dari Bali, tetapi di sini, ya, di sini sekarang orang Jawa pun sudah bisa menanam jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda, dan seterusnya, ya. Kemudian nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis, ya. Nah, di sini teman-teman bisa seperti contohnya, ya, ini gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, dan seterusnya. Maka ini gula Jawa tidak ditulis sebagai nama menggunakan huruf kapital karena dia adalah nama jenis, gitu. Kemudian di sini juga, nah ini yang bukan nama jenis ini, ya. Jadi ada batik Cirebon. Nah, batik Cirebon itu yang memang batik khasnya Cirebon, gitu. Jadi dia sifatnya khas. Nah, kemudian di sini ada film Hong Kong, ya. Film Hong Kong ini juga ya, dia khasnya Hong Kong, gitu, ya. Dan seterusnya, ya. Nah, kemudian huruf kapital, ya, dipakai sebagai huruf pertama semua kata, ya, unsur ulang, ya. Jadi termasuk bentuk ulang sempurna, ya. Nah, di sini teman-teman misalkan, ya, yang pertama adalah nama lembaga, ya, ini sudah pasti teman-teman sudah tahu, ya. Kemudian di sinilah ini untuk pengulangan, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu bangsanya ketika dia diulang menggunakannya B kapital semua, ya. Kemudian di sini kitab undang-undang, ya. Undang-undangnya kan biasanya teman-teman itu ragu, gitu, ya, menuliskannya. Punya yang belakang itu kecil karena pengulangan. Tidak, ya. Kalau memang dia penulisannya sejak awal dia adalah hurufnya kapital, maka pengulangannya pun ikut menggunakan huruf kapital. Kemudian di sini ada penulisan judul, ya, judul buku, karangan artikel, ya, nama surat kabar, ya. Maka kita menuliskannya adalah dengan menggunakan huruf kapital, gitu. Kemudian untuk ini, nah ini adalah nama gelar, ya, teman-teman semua, ya. Jadi SH, gitu, ya. SH sarjana hukum, ya. Penulisan yang benar itu seperti ini, ya. Jadi S titik K titik M titik, ya. Kemudian M hum, M titik hum titik. Nah, ini ketika dia tidak diikuti nama orang, ya, maka dia penulisannya non kapital seperti ini, ya. Tetapi di sini teman-teman memfokuskannya adalah pada penulisan dari singkatannya ini, ya. Nanti kita akan ada materi sendiri terkait dengan singkatan, ya. Di sini ada Haja, ya, ada Monsignor, gitu, ya. Ada pendeta, ada Daeng, ada Dato, dan seterusnya. Raden Ayu, ya, R.A. Kartini itu tulisnya R titik A titik, gitu, ya. Dan seterusnya, gampangnya. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada penunjuk hubungan kekerabatan. Nah, di sini penekanannya adalah ketika kalian mengatakan bapak itu seakan-akan dia ada di depan kalian, gitu, ya. Maka itu penulisannya harus kapital, gitu, ya. Tetapi kalau bapak, ibu itu ada di orangnya tidak ada di depan kita, ya. Sebenarnya kalau atau dalam konteks teks itu dia tidak ada di depan kita atau menjadi lawan bicara kita, ya.
itu maka penulisan kita juga tidak menggunakan huruf kapital. Ya, misalkan, itu apa Bu? Itu kan seakan-akan di depan. Silakan duduk Dek. Kemudian, hai kutu buku. Nah, itu kan orang di depannya. Ya. Bu, saya sudah melaporkan hal ini kepada Bapak. Gitu ya. Nah, Bapak di sini juga ditulis kapital ya, karena ini diasumsikan dia dekat ya, berada di dekat. Nah, kemudian istilah kekerabatan di sini tidak ditulisnya ketika dia memang kelihatan jauh begitu ya. Ini kalian harus banyak membaca berulang-ulang ya di bagian materi ini ya. Kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Nah, itu kan seakan-akan bapak dan ibu kita itu dia berada di apa ya? Tidak ada di tempat itu gitu. Kemudian semua kakak dan adik, saya sudah berkeluarga, kakak dan adik ya, kan bisa dia bermakna jamak. Kemudian kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital ya. Jadi ketika teman-teman semua menyebut ya, sudahkah Anda tahu gitu ya. Jadi Anda itu kan sapaan ya. Sapaan ya. Maka ketika menuliskan Anda itu seakan-akan kita sudah berhadapan. Nah, itu kemudian di bagian huruf miring di sini ada beberapa aturan yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah huruf miring itu tadi kita harus menuliskan huruf miring ketika kita ketemu dengan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisannya. Misalkan di sini adalah saya sudah membaca buku Salah Asuhan. Nah, di sini maka ini adalah nama judul buku ya, tidak dipetik ya, salah ya. Bukan dipetik, tetapi Salah Asuhan di sini dia dimiringkan ya, menunjukkan bahwa dia judul buku. Kalau saya mengingatnya biasanya adalah saya menggunakan daftar pustaka ya. Daftar pustaka itu yang dimiringkan adalah di bagian judul bukunya, begitu. Atau judul surat kabar ya, surat kabar juga bisa. Nah, kemudian di bagian yang kedua ya, di sini kita bagian yang kedua yaitu huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata ya. Jadi yang tadi yang saya sampaikan bahwa ketika kita ingin menekankan sesuatu ya, ini misalnya huruf terakhir kata abad adalah huruf D. Nah, yang dibahas kan memang baru ini dan ini ya. Nah, ini namanya adalah penekanan. Ya. Dia tidak diantar, tetapi mengantar. Ini menjelaskan terkait dengan diantar atau mengantar. Nah, ini juga untuk penekanan dan seterusnya. Ya. Jadi kalau teman-teman ingin menekankan itu tidak perlu ditebalkan dan sebagainya ya. Tebal itu menjadi tahap selanjutnya setelah dimiringkan. Gitu. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau dalam bahasa asing. Teman-teman sudah sering ya menggunakan ini ya ketika ketemu teks dengan bahasa asing itu langsung dia disempurnakan gitu ya. Disempurnakan dengan ditulis dengan huruf miring. Tetapi asing di sini tidak harus dari luar negeri ya. Bahasa Jawa, ya, bahasa Sunda itu juga menjadi bahasa asing dalam bahasa Indonesia ya. Jadi dia juga ditulis menggunakan huruf miring begitu ya. Nah, kemudian di sini ada catatan juga bahwa nama orang ya, lembaga atau organisasi itu tidak ditulis miring. Jadi kalau misalkan orangnya itu dari luar negeri ya, namanya ke Inggris-Inggrisan gitu, kita tidak perlu repot-repot memiringkan tulisan gitu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, Pak, kalau kita menulis huruf miring di dalam teks ya, atau kita menjawab pertanyaan bagaimana caranya? Gampang ya. Caranya cukup teman-teman semua menggunakan garis bawah. Bukan dipetik ya, tetapi di garis bawah. Dan teman-teman dihindari untuk menulisnya menggunakan miring gitu ya. Apalagi tulisan teman-teman sudah miring ya. Banyak ya sekarang tulisannya sudah miring. Nah, maka di situ teman-teman harus sudah peka ya, tanggap gitu ya. Tidak boleh ngaku-ngaku, itu nggak boleh. Ya, waktu ujian tulisannya dimiring-miringkan gitu, nggak bisa. Ya, itu terbacanya tetap tidak dimiringkan. Karena tanda penulisan manual itu dimiringkan adalah dengan menggunakan garis bawah begitu. Nah, kemudian kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Tadi ya, tulisnya sudah tadi.
Nah, kemudian ada huruf tebal. Huruf tebal di sini hanya ada dua ya aturannya ya. Yang pertama adalah huruf tebal itu digunakan untuk menegaskan tulisan yang sudah dimiringkan. Ya. Jadi kan nggak mungkin ya huruf miring, dia dimiringkan lagi, ambruk nanti ya. Nah, maka agar tidak ambruk tadi ya, maka di sini adalah ditebalkan ya. Itu fungsinya. Yang kedua adalah eh, saya kembali dulu ya. Jadi teman-teman semua, ketika teman-teman semua mau menekankan sesuatu itu jangan langsung ditebalkan ya. Jadi tidak miring, tetapi tahu-tahu ditebalkan. Nah itu nggak boleh ya itu ya. Secara aturan kaidah itu nggak boleh. Yang benar adalah dimiringkan dulu ya, baru ditebalkan ya. Tapi kalau kalian memang benar-benar ingin menekankan sesuatu ya, ditekankan dengan sangat gitu ya. Nah itu baru dimiringkan, baru ditebalkan. Kemudian yang kedua, penulisan huruf miring juga digunakan untuk penulisan judul, ya. Kemudian eh, bab ya, subbab ya, gitu. Jadi berhentinya di subbab ya. Jadi untuk menegaskan bagian-bagian karangan ya, seperti judul, ya, bab dan juga subbab ya. Contohnya seperti ini. Ini namanya subbab ya. Ya, subbab. Kalau babnya adalah di sini ada bab 1 ya sebenarnya. Ini subbab. Nanti akan ada juga sub-subbab ya. Nah, kalau sub-subbab dia sudah tidak ditebalkan gitu. Yang ditebalkan hanya subbab. Nah, oke teman-teman, itu mungkin ya materi kita pada kesempatan kali ini ya. Cukup sederhana memang ya, cukup sederhana. Namun teman-teman kata kuncinya adalah teman-teman harus jeli dan teliti. Ya. Ketika teman-teman menghadapi teks atau materi-materi seperti ini, kuncinya adalah teliti. Ya. Nanti akan ada latihan soal, teman-teman coba latihan di sana. Oke, itu saja dari Pak Arif ya. Terima kasih sekali sudah menyimak video ini ya. Dan jangan lupa untuk tetap belajar terus ya, karena jangan pernah lelah untuk belajar ya, karena nanti kalau teman-teman lelah belajar ya, maka teman-teman harus menerima pahitnya kebodohan gitu ya. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.